Selanjutnya izin bertanya, minta tolong dengan sabar dan sholat. Mohon penjelasannya ayat ini Ustaz. Ya, ini ayat luar biasa, semua ayat Al-Quran indah luar biasa. Alhamdulillah, Mas Fadil. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam surat Al-Baqarah ada dua. Ada yang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya ia itu berat. Barangkali bisa dihadirkan ayatnya. Dan dalam ayat yang lain itu innallaha ma'as-sabirin. Surat Al-Baqarah yang satu ayat 145, yang satu ayat 153. Dua-duanya di surat Al-Baqarah. Yang satu ayat 45, yang lain ayat 153. Nanti kita sandingkan kedua ayat ini. Pada ayat yang pertama, ayat yang ke-45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong itu dengan dua, sabar dan sholat. Tapi kemudian sesungguhnya ia itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang pertama ayat 45, yang kedua 153. Nah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sini ikut bergabung dengan kita yang bertanya salawat tadi. Saya pernah bincangkan ini dengan beliau karena sesungguhnya sholat itu berat. Kalau sholat yang dimaknai adalah sholat takbiratul ihram sampai salam, syariat itu kecenderungannya kalau sulit dia dimudahkan. Kalau dia berat justru dimudahkan. Misalnya kalau kita tidak bisa berdiri, maka kita boleh duduk. Justru kalau berat itu dimudahkan, diringankan. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa, kalau berbaring tidak bisa menggerakkan tangan, boleh dengan kedipan mata. Jadi urut-urutan ibadah itu selalu kecenderungannya dimudahkan. Puasa tidak bisa, ganti pada hari yang lain atau membayar fidyah dan seterusnya. Haji demikian, bisa diwakilkan, bisa diganti dengan yang meringankan. Tapi ini wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu berat. Itu sholat apa yang dimaksud? Karena hanya beratnya ini bagi orang-orang yang khusyuk, khashiin. Gitu. Satu itu. Adapun yang kedua ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Lihat pada ayat 45, kalimat setelahnya itu merujuk kepada salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, pada salat kan? Tapi pada ayat ke-153 ujung ayatnya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Yang kalimat pertama yang disebut tidak mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sholat, tapi bersama orang-orang yang sabar. Pada ayat yang tadi 45, musta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya sholat itu berat. Di ayat ini sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi ada dua hal, sama-sama minta tolong pada sholat, pada sabar dan sholat. Tapi satu ayat menekankan sholat, satu ayat lagi menekankan sabar. Apa maknanya? Bersabarlah. Untuk kita bahas lebih seksama pada waktu berikutnya. Tapi sabar dan sholat itu tidak terpisahkan. Jadi karena itu di satu sisi yang ditekankan sabar, yang lain ditekankan sholat. Dan minta tolong itu bersamaan. Ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ini maknanya sebetulnya adalah carilah teladan pada orang-orang yang berada pada puncak kesabaran dan tetap dalam puncak peribadatan. Di dalam setiap penderitaan itu mereka sabar, tapi tetap juga dalam sebaik-baik sholat yang mereka lakukan. Minta tolong itu belajarlah dari kehidupan yang ditempa dengan sebaik kesabaran, dengan teladan sebaik kesabaran, dengan penderitaan teramat berat, tapi tidak pernah sholat itu
lepas dalam kesabaran menjalankan ujian itu. Minta tolong itu dengan mempelajari teladan mereka. Percayalah, cobaan apapun yang kita alami, begitu kita belajar dari teladan kesabaran ini, kita beroleh pertolongan. Kita beroleh penguat hati, kita beroleh kekuatan untuk tetap menjalani apa yang kita alami ini. Belum ada apa-apanya, karena rujukan kesabaran yang kepadanya kita minta tolong itu tadi. Bukan minta tolong, bagaimana minta tolong dengan sabar dan sholat. Belajarlah dari rujukan teladan agung kesabaran yang tetap selalu menjaga sholat, menjaga sebaik peribadatan. Itu makna ista'inu bisobri wassalah, sependek yang saya pahami. Walafu minkum. Tanya Ustadz, kenapa Al-Fatihah lafaznya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa kok nggak dibalik wa iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Bukankah termasuk adab adalah kita memulai semua perkara dengan doa? Betul, bagus ini pertanyaan, karena mengapa meminta tolong tidak dahulukan dari minta ibadah, dari ibadah. Nah, justru yang na'budu itu doa. Termasuk adab adalah kita memulai semua perkara dengan doa. Betul, ad-doa muful ibadah. Doa itu intisari ibadah. Jadi kita ibadah dulu, yaitu doa. Intisari ibadah itu adalah doa. Baru setelah itu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa kita itu. Jadi na'budu didahulukan dari nasta'in. Jadi dalam pengertian bahwa ibadah ini adalah doa, intisari ibadah. Betul. Intisari ibadah adalah, sehingga dia pada akhirnya tidak terpisahkan bahwa na'budu itu adalah nasta'in. Dan nasta'in itu bagian dari na'budu. Oh, sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang, dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang.